Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Dirut. Ya guys, ini Suzuki Next 2. Ya, ini motor ibu gua guys. Jadi motor ini tahun 2019. Waktu itu ibu gua pakai Mio ya, Mio 2006. Jadi di tahun 2019 karena Mio-nya memang sudah berumur dan juga memang kondisinya emang harus diganti. Jadi waktu itu gue jual ya. Nah, gua waktu itu cari referensi beberapa motor memang yang cocok dengan ibu gua sendiri ya, posturnya dan akomodasinya, akhirnya jatuhlah ke Suzuki Next ini pilihannya ya. Nah di sini gue mau sharing aja terkait Suzuki Next ini. Jadi Suzuki Next ini udah mau 5 tahun ya. Jadi nanti tahun depan Juni itu udah 5 tahun usianya. Nah selama 4 tahun motor ini tuh hampir nggak pernah rewel ya guys. Karena memang juga jaraknya jarang jauh ya, walaupun dealernya jarang ya. Ya, tapi gue tetap servis rutin di kenalan gue ya. Nah, PR motor ini guys, dari awal beli sampai sekarang tuh cuman lampunya guys, ya. Lampunya tuh sering putus ya. Pakai yang bohlam bawaan pun sama gitu. Jadi sekian bulan itu putus, nggak tahu apa karena motornya atau lampu yang gue beli nggak ori atau seperti apa ya. Karena gue belinya di online sih, tapi secara rating bagus. Nah, jadi gue ganti lampunya lampu yang dipakai sama Beat ya guys. Lampu LED nih. Ya, ini dipakai persis sama di Beat, gue ganti. Nah sejauh ini sih aman lampunya ya. Nah kalau dari sisi motor sendiri, ini posisinya enak guys, kecil ya, kecil. Jadi nggak terlalu yang besar seperti Address ya. Kalau Address untuk badan-badan orang yang kecil tuh agak sedikit kebesaran motornya. Tapi kalau ini pas compact ya. Nah untuk power sendiri ya, ini yang gue bilang kemarin ya. Kenapa gue bilang lebih besar Beat ya, sedikit ya. Memang kalau motor ini karakternya itu di bawahnya itu dia nggak terlalu yang mendorong yang kuat, tapi untuk atasnya dia memang cukup panjang napasnya ya. Nah itulah karakteristik motornya berbeda masing-masing ya. Nah, secara konsumsi BBM nggak jauh beda iritnya ya. Cuma memang ada beberapa kekurangan dibanding kompetitornya guys, yaitu Honda Beat. Kebetulan gue punya Honda Beat ya. Yang pertama ya, dia starternya nih guys, ini masih bunyi ya. Nah ini mirip dengan Beat yang lama, tapi kalau Honda yang baru itu Beat Vario tuh starternya dia nggak ada bunyinya ya. Terus kedua, dia kuncinya, maksudnya bagasinya itu masih pakai kunci guys ya. Kalau motor-motor sekarang kan sudah include di kontaknya ya. Nah sama untuk bagasinya pun ini nggak terlalu besar ya. Dibilang kecil juga enggak, tapi nggak terlalu besar. Jadi hanya muat mungkin kunci-kunci sama di atasnya ini jas hujan aja. Itu. Jadi kalau untuk bawa tas kecil atau bawa bahkan helm pun nggak mungkin bisa masuk di sini ya. Lalu berikutnya ya, dia speedometernya masih full analog ya nih. Kalau Beat kan dia udah digital ya bensinnya ya. Nah kalau misalnya di Next ini dia masih full analog, tapi nggak masalah. Secara informasinya jelas semua. Terus berikutnya spionnya guys. Ya, secara function sih sangat-sangat berfungsi. Cuma memang modelnya model jadul ya. Jadi dulu waktu gue SMP ya, model spion ini kalau kata orang Pontianak tuh spion model berdoa ya. Berdoa tuh berdoa ya. Nah kayak tangan ceritanya gitu ya. Tapi secara fungsi oke nih. Hanya saja memang modelnya masih model motor-motor zaman dulu lah gitu ya. Nah kalau secara keseluruhan sih motor ini secara riding, secara kualitas ya itu mirip-mirip aja di antara kompetitornya. Cuma memang motor ini nggak kayak Beat guys rangkanya ya. Dalam arti nggak kayak Beat itu ya nggak perlu perawatan yang harus dicat gitu ya. Gua kemarin kan udah bikin video cat ya. Nah ini kemungkinan sih nggak ada ya, karena di medsos pun dimana-mana pun belum ada kedengaran kasus Suzuki Next ini karatan gitu ya. Jadi masih aman ya. Nah satu catatan gua untuk motor Suzuki ya, ini mungkin bisa jadi masukan. Ini ya guys, ini masih kalah sama Honda yang lama menurut gua
Jadi ini kuncinya guys ya. Ini kan dia ada shutter penutup ya. Nah ini dia nggak ada ini guys. Nggak ada tombol pintas supaya dia ketutup. Jadi harus pakai kunci lagi nih. Tuh ya. Walaupun bukanya masih seperti ini, minimal paling nggak kan ada tombol yang bisa dipencet supaya otomatis gitu ya tutupnya. Itu aja sih. Tapi itu tidak begitu pengaruh ke fungsinya. Yang lainnya sih oke lah. Karena gue dulu pernah punya Setra F juga, pernah pakai Suzuki Thunder, walaupun punya temen ya, gue pernah punya Shogun, walaupun bukan yang terbaru, tapi dulu pernah punya ya. Nah kalau secara Suzuki sih memang kualitasnya oke guys ya. Nah ini juga peleknya, walaupun belum yang tipe tubeless, tapi gue ganti tubeless guys ya. Alhamdulillah sih masih bisa, karena gue pengalaman pakai ban dalam tuh kalau lagi bocor tengah jalan tuh agak ribet ya nyari tambal ban ya. Sama dia standar ini belum ini guys, belum mutus arus ya kalau misalnya mobil motornya nyala ya. Ini plus minus guys. Minusnya memang kalau kelupaan dia nggak mati, tapi plusnya kalau kita misalnya mau nutup pagar ya, turun bentar tuh motor masih hidup, jadi nggak perlu starter ulang ya. Mungkin itu aja review gua terkait motor ini. Jadi selama hampir mau 5 tahun motor ini masih oke ya. Yang penting olinya jangan lupa diganti ya, karena oli itu salah satu komponen yang vital di motor ya. Kalau misalnya bannya botak ya masih aman, masih bisa jalan. Tapi kalau olinya udah nggak pernah ganti sampai ngerusak mesin, nah itu motornya udah pasti jajannya banyak dan kemungkinan nggak bisa jalan ya guys. Jadi itu aja reviewnya terkait motor Suzuki Next ini. Apakah worth it ya? Sangat-sangat worth it ya. Tergantung kalian selera yang apa, fungsinya untuk apa. Kalau untuk kerja, bolak-balik ke pasar, ke sekolahan, sangat cukup. Tapi kalau untuk touring, ya mungkin bisa dipilih varian lain seperti Suzuki Address ya, atau Frigo, Yamaha yang kira-kira akomodasi di jok ini itu bisa lebih besar, karena kalau jalan jauh pasti barangnya lebih banyak. Oke, sekian aja videonya. Semoga kalian nonton sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.